Oke, langsung aja kita mulai ulasan materi kali ini. Pernah nggak sih kalian pusing ngurusin arsitektur cloud? Nah, berdasarkan panduan keren dari Tutorials Dojo, kita bakal bongkar habis soal Amazon S3 Access Points. Buat kalian yang ngurusin infrastruktur data yang makin hari makin bengkak, pembahasan ini wajib banget buat disimak. Coba deh bayangin, user kalian nambah terus, dataset juga makin raksasa. Tiba-tiba, ngatur siapa yang bisa akses apa dan dari mana, malah bikin bucket policy yang tadinya simple jadi kayak benang kusut. Super ribet. Dan ya, ini bukan cuma teori di atas kertas, tapi kenyataan pahit sehari-hari buat banyak cloud engineer di luar sana. Bagian pertama, kita bahas inti masalah dari akses S3 dan kerumitannya saat berada di skala besar. Terus kenapa sih bucket policy standar itu sering banget bermasalah? Ya bayangin aja, masukin semua aturan ke dalam satu dokumen JSON raksasa. Itu sama aja ngundang error. Nah, daripada pakai satu satpam raksasa yang galak dan repot di pintu depan bucket kalian, mending pakai cara baru. S3 Access Points ini ibarat ngasih pintu masuk VIP khusus buat user dan aplikasi yang beda-beda. Jadi masing-masing punya aturannya sendiri tanpa harus senggol-senggolan. Jauh lebih rapi kan? Nah, ini bagian yang menurut saya gila sih. AWS itu baik banget soal skalabilitas. Secara default, bayangin ya, mereka ngasih izin kita buat bikin sampai 1000 access point per akun di setiap region. 1000 loh. Artinya, kalian udah nggak perlu repot-repot bikin ratusan bucket cuma buat misahin izin akses. Cukup tempelin aja access point ini ke satu bucket utama kalian. Praktis banget. Masuk ke bagian 2, cara mengatur access point kalian. Kita bakal lihat gimana setup ini jalan pakai contoh bucket bernama S3 AP Demo di region Singapura seperti yang didemokan sama Tutorials Dojo. Proses setupnya beneran simple, cuma butuh 3 langkah aja. Pertama, kalian tinggal buka menu bucket buat bikin access point-nya. Kedua, pilih jaringan kalian. Mau dibuka bebas ke internet atau dikunci rapat khusus buat VPC kalian aja. Terus yang ketiga, tinggal atur deh polisi izin spesifiknya. Misalnya, kasih izin get object buat download dan put object buat upload. Jadi gini, poin krusial yang harus diingat pas kalian nulis policy itu adalah kalian udah nggak lagi nunjuk ke bucket utamanya. Ganti caranya. Kalian wajib pakai format Amazon Resource Name atau ARN yang spesifik ini buat langsung nembak ke access point yang baru aja dibikin. Ini ibarat kunci ajaib yang nyambungin user langsung ke gerbang akses VIP mereka. Terus gimana kalau ada yang iseng mau ambil jalan pintas? Nah, di demo Tutorials Dojo ini kelihatan banget. Kalau ada user AM, sebut aja namanya QA, nyoba upload file langsung ke bucket, aksesnya bakal otomatis ditolak. Langsung kena blokir. Kenapa bisa gitu? Karena bucket utama kita udah disetting buat cuman nerima request yang lewat jalur access point aja. Tapi tenang aja, begitu si user QA ini ikut aturan dan ngarahin request mereka lewat pintu masuk khusus yang udah disediain, voila, semuanya lancar jaya. Proses upload file uji cobanya langsung sukses tanpa hambatan. Artinya, mereka tetap bisa kerja produktif tanpa kita harus ngasih izin level bucket yang kelewat luas dan berisiko. Buat kedepannya, semua interaksi sama bucket itu bakal pakai format URL khusus ini. URL ini benar-benar spesifik dibikin cuma buat access point tersebut. Jadi aplikasi kalian tinggal pakai endpoint ini aja dan biarin EWS yang repot-repot ngurusin semua verifikasi policy di belakang layar. Kita mah tinggal terima beres. Masuk ke bagian ketiga, manfaat utama dan kesimpulan. Intinya, kenapa sih kalian harus banget pindah ke arsitektur ini sekarang juga? Jelas banget kan, fitur ini tuh luar biasa ngebantu nyederhanain manajemen izin, apalagi buat dataset raksasa. Nggak cuma itu, keamanannya juga makin ketat karena kita bisa batasin akses cuma dari VPC tertentu. Kalian juga dapat semacam sandbox aman buat ngetes policy baru. Dan ini dia nih bagian yang paling saya suka. Semua fitur keren ini sepenuhnya gratis. Kalian dapat kontrol keamanan tingkat tinggi, bisa bagi-bagi akses dengan jauh lebih rapi, dan keribetan polisi kalian berkurang drastis. Dan biayanya, $0, $0. Ini beneran fasilitas mantap dari AWS yang sayang banget kalau sampai dilewatin. Jadi kita udah di penghujung ulasan. Dengan adanya pintu-pintu masuk VIP yang siap dipakai secara gratis ini, gimana cara kalian bakal ngerombak infrastruktur keamanan S3 kalian? Mungkin udah saatnya ya kita tinggalin dokumen bucket policy raksasa yang bikin pusing itu. Bikin ekosistem cloud kalian jadi lebih rapi, lebih aman, dan pastinya jauh lebih gampang buat dikembangkan. So, siap buat ngerancang arsitektur keamanan cloud yang lebih smart dari sekarang?